Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bismillah. Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kembali lagi kita bersama Rehat Subuh, dan ini adalah sesi kita yang kelima. Kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini kita bisa kembali bersua dengan guru kita Ustaz Amin Bait. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah, bikhair, Masya Allah. Tapi panas ini. Panas ya? Anget. Hangat. Masya. Baik Ustaz, ini judul kita pagi ini terkait dengan akad dan serah terima Ustaz. Insya Allah. Baik. Kira-kira kenapa ini dibedain Ustaz? Kok ada akad, ada serah terima seperti itu? Kita akan mengambil pelajaran dari hadis transaksi Nabi SAW dengan Jabir bin Abdullah. Dan dari situ kita bisa melihat perbedaan antara akad dengan serah terima akad. Ternyata itu dua hal yang berbeda yang mungkin bagi sebagian orang kesulitan untuk membedakannya. Berarti nggak mesti satu ini Ustaz ya? Tidak harus, artinya dia bisa dilakukan di tempat yang berbeda. Akad di tempat A, serah terima di tempat B, itu memungkinkan. Baik. Seperti itu pemirsa, jadi kurang lebih intisarinya poin yang kita mau kenalkan atau yang kita mau diskusikan di momen pagi ini yaitu terkait dengan dua hal tersebut, yaitu akad dan serah terima. Nanti bagaimana perbedaannya, lalu apa hakikatnya, apa konsekuensinya, insya Allah nanti kita akan simak bersama. Dan kita mengundang kepada para pemirsa yang mungkin nanti ingin bergabung bersama kita di interaktif, silakan menghubungi 0812 24 44 3344 atau mengirimkan pesan melalui WA ke nomor 081 221 567 890. Baik, kita sekarang coba baca Ustadz ya hadis. Silakan. Setelah itu kita sampaikan kepada Ustadz untuk menjelaskan. Dan di sini adalah hadis yang kelima di kitab Buyu atau bab jual beli di dalam hadis Bulughul Maram. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya fa arada an yusayyibah qala falahiqani nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ali wa darabahu fasara sayran lam yasir mislu qala bi'nihi bi uqiyah qultu la summa qala bi'nihi fabi'tuhu bi uqiyah washtarattu humlanahu ila ahli falamma balagtu ataituhu bil jamal fanaqadani saman summa raja'tu fa arsala fi athari faqala atarani ma kastuka li akhudha jamalak khudh jamalaka wa darahimak fahuwa laka muttafaqun alaih wa hadha siyab li Muslim. Seperti itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan mencoba menjelaskan hadis yang kelima dalam Kitabul Buyu dari kitab Bulughul Maram. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang ini menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara akad dengan serah terima akad. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya. Beliau pernah menunggangi onta beliau qad a'ya yang telah kelelahan. Dan di sini a'ya bermakna kalla 'anis sayr. Kalla 'anis sayr. Beliau atau onta ini mengalami kelelahan. Dan Nabi SAW ketika itu bersama Jabir dalam satu rombongan. Dan karena ontanya Jabir ini kelelahan, jadinya paling belakang. Sementara Nabi SAW sebagai Amirus Safar, beliau lebih belakang lagi. Dan itu idealnya ketika dalam sebuah perjalanan ada amir,
maka kalau bisa Amir itu di belakang. Sedangkan yang di depan penunjuk jalan. Nah, ketika Amir berada di belakang, maka dia bisa menyisir siapapun rombongannya yang barangkali ada yang ketinggalan dan seterusnya. Fa'arada ayyusayyibah. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu ingin menjadikan unta itu ayyusayyibah bermakna anja'alahu sa'ibah. Jabir mau menjadikan unta itu sebagai unta sa'ibah. Unta sa'ibah itu seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 103. Menceritakan tentang kebiasaan orang-orang musyrikin. Ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilatin wala ham. Salah satu di antara kebiasaan orang musyrik adalah menjadikan unta mereka sebagai unta sa'ibah. Dan yang dimaksud dengan unta sa'ibah adalah unta yang dia dibiarkan, ya. Unta yang dia dibiarkan untuk tidak dikasih beban apapun, disebabkan karena dia sudah mencapai tingkatan tertentu. Di tafsir As-Sa'di disebutkan, yan naqah au baqarah idza balagat syai'an istalahu alaih. Apabila ada unta yang sudah mencapai usia tertentu, sayyabuha, maka dijadikan sebagai unta saibah. Fala tarkab wala yuhmal alaiha wala tu'kal. Maka dia tidak boleh ditunggangi, fala turkab, wala yuhmal alaiha, tidak boleh dikasih beban di atasnya, wala tu'kal, dan tidak boleh dimakan. Wa ba'duhum yanduru syai'an min malihi yaj'aluhu saibatan. Dan ada sebagian orang jahiliyah itu bernazar, unta ini nanti saya akan jadikan unta saibah. Sehingga kalau sudah jadi unta saibah, dia lepas tanpa beban. Semua dilucuti, kekang-kekang dilucuti, terus dilepas. Dan unta ini tidak boleh diapa-apakan. Nah, masyarakat Arab tahu ciri unta saibah itu. Kalau mereka nemu ada unta saibah, nggak disentuh, tidak kemudian ditangkap, tapi dibiarkan. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah sebagai bentuk ibadah dia kepada Tuhannya. Dan Jabir mau melakukan itu bukan dalam rangka beribadah, tapi karena Jabir merasa ontanya sudah tidak sanggup untuk dijadikan tunggangan, maka oleh Jabir mau dilepas saja, dijadikan saibah. Falahiqani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir, Nabi SAW pun berhasil menyusulku. Karena beliau berada di mana? Paling belakang. Sehingga saat ontanya Jabir ini kelelahan, akibatnya jalannya paling lambat, bisa disusul oleh Nabi SAW. Sehingga Amir Safar ketika berada di belakang, gak mungkin ditinggal. Tapi kalau selain Amir Safar, ketika di belakang bisa jadi tercacar. Maka Amir berada di belakang. Sehingga bisa menyisir siapapun yang ada di depannya. Fada'ali, kemudian beliau doakan, wa darabahu, lalu dipukullah unta itu. Didoakan, lalu untanya dipukul. Kata Jabir, fasara sayran lam yasir mithlah. Lalu dia bisa berjalan cepat dan tidak ada yang berjalan secepat ini. Akhirnya unta itu berada di posisi paling belakang, bisa membalapi unta-unta yang lain. Dia bisa jalan paling cepat. Faqala, kemudian Nabi SAW menawarkan kepada Jabir, bi'nihi bi'uqiyah. Tolong jual unta itu kepadaku dengan harga 1 uqiyah. Bisa dibaca uqiyah, bisa dibaca wuqiyah. Ya, hamzahnya dihilangin. Sehingga bisa bi'nihi biwuqiyah atau bi'nihi biuqiyah. Berapa 1 uqiyah? Ini termasuk satuan uang di masa silam. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti berapa? 4 dinar. Iya, 4 dinar. Kalau diuangkan jadi berapa ini? 4 dikali 4,25. Kalau diuangkan 16
lebih 16 gram emas ya. 4 dinar, 1 dinar 4,2 4/4 kali 4, 4 kali 4 16 17-an. ya sekitar Masya Allah, 17 dinar. juta. Kalau 17 dinar, 17 gram. Kalau 1 gram 1 juta. 1 juta berarti 17 juta. Nah, kurang lebih itulah harga unta di masa Nabi SAW. Dan standar dinar ini kan lebih bertahan ya. Berarti kurang lebih harga unta di masa sekarang ya 20-an juta. Lebih mahal sapi ya. Baik. Fabi'tuhu thumma qultu la. Kata Jabir, enggak, saya enggak jual. Thumma qal bi'nihi. Tapi Nabi SAW tetap meminta, jual unta itu kepadaku. Fabi'tuhu bi uqiyah. Lalu aku pun menjualnya dengan harga 1 uqiyah. Washtarattu humlanahu ila ahli. Tapi aku mensyaratkan, diizinkan untuk menggunakan unta ini ila ahli, sampai ke rumah. Artinya sampai di Madinah. Berarti Jabir masih menggunakan unta itu sampai di Madinah. Padahal akadnya dilakukan di mana? Di perjalanan. Di perjalanan. Tapi unta itu tetap dipakai oleh Jabir sampai Madinah. Falamma balagtu, ketika aku sampai Madinah, ataituhu bil jamal, aku pun membawa unta itu kepada Nabi SAW. Fanaqadani thamana, dan beliau membayar harga dari unta itu. Berarti saat di perjalanan Nabi SAW membeli 1 uqiyah, beliau sudah bayar belum? Belum, sama sekali belum bayar. Baru dibayar di Madinah. Tsumma raja'tu fa arsala fi athari. Kemudian saya pulang. Ternyata beliau nyuruh orang untuk menyusulku. Faqala aturani ma kastuka li akhudha jamalak. Apakah kamu menyangka? Jadi taro artinya melihat ya. Tapi kalau menggunakan pola majhul, jadi turo, maka maknanya adalah tazun. Sehingga aro menurutku, tapi kalau uro dugaanku. Aturani ma kastuka. Apakah kamu menyangka aku akan merampas hartamu li akhudha jamalak, untuk mengambil untamu? Khudh jamalaka wa darahimaka fawwalaka. Silakan ambil untamu ini. Uangnya enggak usah dikembalikan, itu semua milikmu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita akan melihat praktek yang terjadi antara Nabi SAW dengan Jabir. Terjadilah transaksi di jalan. Tapi serah terimanya di Madinah. Dalam transaksi itu ada objek. Objeknya apa? Intan. Onta, satunya lagi? Dirham. Dirham, 1 uqiyah. Sehingga dalam setiap transaksi itu pasti ada 2 objek. Jadi pemirsa, dalam setiap transaksi jual beli itu pasti ada 2 objek. Karena yang namanya jual beli itu mubadalatu syai' bi syai'. Menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Kita melakukan transaksi jual beli itu karena kita menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sana dapat, sini dapat. Sehingga objeknya pasti ada 2. Kalau menggunakan uang, berarti objeknya yang 2 itu pertama uang, yang kedua barang. Oh, barang. Antara uang dan barang. Kalau barter, berarti sama-sama barang. Dan dalam kasus ini, transaksi mereka antara unta dengan 1 uqiyah. Berarti objeknya Nabi SAW apa? Objeknya Nabi 1 uqiyah. Betul. Objeknya Jabir Unta. unta. Akad dilakukan di mana? Di jalan, serah terimanya Madinah. di Madinah. Berarti praktek ini boleh atau tidak? Boleh. Jadi perbedaan tempat antara akad dengan serah terima. Dan akad itu sah ketika mereka sudah deal, meskipun barang belum diserahkan, uang belum dibayarkan. Sehingga bukan syarat ketika akad, barang harus diserahkan. Dan bukan syarat ketika akad, uang harus dibayarkan secara tunai. Bagian ini yang mau kita tekankan.
bukan syarat disebut akad yang sah, barang harus diserahkan seketika. Dan bukan syarat disebut akad yang sah, uang harus diserahkan seketika. Dipahami? Baik. Terus bagaimana dengan kondisi ini? Kondisi ini yang terjadi adalah transaksi sudah dilakukan tapi serah terimanya tertunda. Nah, praktek ini cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat. Misalnya, ada ibu-ibu yang janjian lewat WA. Saya beli ini, beli ini, beli ini. Baik, totalnya sekian. Lalu penjual menerbitkan kwitansi di foto. Totalnya 300.000. Nah, pembeli tahu, oh total 300.000. Tayyib. Nanti ya ketemu di kajian. Akhirnya pada waktu kajian, yang satu bawa uang, yang satu bawa barang. Terus mereka menukarkan itu di forum kajian. Yang terjadi saat mereka menukarkan itu, ini transaksi atau bukan? Serah terima. Ini serah terima. Ini lebih dekat kepada serah terima. Dan itu kan cukup sering ya. Sehingga kajian itu menjadi forum serah terima ibu-ibu dalam berdagang. Atau kalau nggak kajian ya di sekolahan. Sampai di sekolahan kami ya, satpamnya itu selalu siaga untuk menerima titipan dan menyerahkan titipan. Disediakanlah satu meja di depan MIPS, tempat penitipan barang. Karena sekolah menjadi tempat transaksi atau tempat serah terima transaksi. Betul ya? Betul. Hampir di semua sekolah kayak gitu. Mungkin itu nanti ada jasa untuk satpam itu. Seharusnya ya. Cuman kadang wali santri ya mereka nitip aja ya. Tidak ngasih jasa tertentu ya. Masya Allah. Sehingga jual belinya dilakukan melalui HP, kadang sudah transfer, atau uangnya nanti ketika ketemu di sekolahan, mereka serah terimanya di sekolah atau di forum kajian. Baik, kita lanjutkan. Praktek seperti ini berarti boleh dong? Jawabannya boleh. Sehingga kalau ada yang bertanya, COD itu boleh nggak sih? Ya, kalau COD itu dipahami sebagai skema seperti ini. Jadi akadnya dilakukan secara online. Terus nanti saat ketemu hanya serah terima, insya Allah tidak masalah. Karena akad dan serah terima itu boleh dipisahkan. Baik, kemudian bagaimana dengan jual beli kali bil kali? Utang dengan utang. Di mana saat transaksi dilakukan, penjual belum memberikan barang dan pembeli belum membayar secara tunai. Jawabannya adalah untuk kali bil kali ini hanya berlaku jika penjual belum memiliki barang dan posisi penjual bukan seorang produsen, sehingga tidak bisa dilakukan akad istisna. Tapi kalau kemudian dia penjual sudah memiliki barangnya tapi belum diserahkan, ini bukan masuk kategori kali bil kali. Karena itu waktu Jabir radhiyallahu anhu melakukan akad di jalan, beliau belum menyerahkan unta itu dan tidak disebut sebagai transaksi yang terlarang, bukan kali bil kali. Selama penjualnya sudah memiliki atau dia seorang produsen. Baik, sekarang yang menjadi pertanyaan. Kalau kita membedakan antara akad dengan serah terima, terus perbedaan konsekuensinya ada di mana? Apa konsekuensi dari akad? Saya nyimak dulu. Oh gitu. Pemirsa boleh ikut komentar nggak? Di mana komentar pemirsa? Baik, silakan. Mungkin ada Bapak Ibu, para pemirsa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ustadz. Kalau akad dan serah terima itu ternyata dua hal yang berbeda. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Seperti itu saja. Atau Apa perbedaan konsekuensinya? Ya. Disebut berbeda kan berarti karena dia punya konsekuensi yang berbeda. Sekarang apa perbedaan konsekuensinya? Baik. Kira-kira apa perbedaannya kalau sudah akad tapi belum serah terima? Itu apa konsekuensi yang muncul? Dan kalau sudah akad plus serah terima, itu apa konsekuensi tambahannya yang muncul juga?
Ada yang sudah mencoba? Nampaknya masih menyimak, Ustaz. Baik, karena ada delay ya. Iya, Nah, sekarang jawabannya kita sampaikan. baik. Jadi untuk akad konsekuensinya adalah terjadi perpindahan hak milik. Akad konsekuensinya terjadi perpindahan hak milik. Sedangkan serah terima konsekuensinya terjadi perpindahan tanggung jawab. Karena ada yang memiliki tapi tidak bertanggung jawab. Contohnya, saya punya kendaraan. Tapi kendaraan saya dibawa oleh orang, disewa atau dipinjam. Kalau ini mengalami kerusakan, misalnya kecelakaan atau nyerempet atau apapun yang jelas, pokoknya kendaraan ini jadi turun kualitasnya. Siapa yang bertanggung jawab? Pemilik, Ustaz. Bukan pengguna. Tergantung kalau dia teledor atau tidak. Kalau di masyarakat kita pengguna manusia. Sehingga mau teledor maupun tidak teledor namanya kecelakaan, dia yang harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu posisi pengguna sebagai iyad ad-dhamanah. Apapun resiko yang terjadi pada dirinya, dia harus menanggung. Baik. Sementara untuk pemilik dalam hal ini dia tidak menanggung resiko karena dia tidak sedang memegang kendaraan itu. Sehingga yang memegang adalah menanggung resiko adalah yang memegangnya. Maka dari sini kita bisa melihat sebatas memiliki belum tentu dia menanggung resikonya. Sehingga saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beli onta itu dari Jabir, maka onta itu jadi milik siapa? Milik Nabi. Milik Nabi SAW. Apa buktinya kalau itu sudah pindah hak milik? Dalam hadis tadi. Bukti yang bisa kita lihat adalah Jabir mengatakan washtarattu humlanahu ila ahli. Dan aku minta syarat untuk menggunakan onta ini sampai ke rumah. Andaikan itu sudah andaikan itu bukan milik Nabi SAW, Jabir tidak perlu minta syarat. Karena itu sudah jadi milik Nabi SAW, maka Jabir minta izin untuk menggunakan onta itu. Dipahami ya? Kalau onta itu masih milik Jabir kan nggak perlu menyampaikan, ya saya pakai dulu sampai ke rumah. Karena emang yang namanya pemilik, dia yang menggunakan ketika itu. Tapi ketika Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, saya gunakan dulu sampai ke rumah, menunjukkan bahwasanya onta diserahkan, maka memindahkan tanggung jawab. Sehingga kalau ada penjual belum menyerahkan barang, lalu terjadi resiko terhadap objek yang dijual, maka yang menanggung resiko siapa? Penjual. Kenapa? Belum diserahkan. Karena belum diserahkan. Dan ketika belum diserahkan, berarti tanggung jawabnya masih menjadi tanggung jawab penjual. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ada yang mau didiskusikan? Saya tertarik dengan kasus MIPS tadi, Ustaz. Ketika ada wali santri itu, bahkan ibu A gitu ya, dia kan jualan terus ke ibu B gitu, Ustaz. Nah tadi kan sempat disebut bahwa akad ini memindahkan kepemilikan. Jadi waktu ibu A jual, itu kan berarti sudah jadi milik ibu B. Nah lalu ibu A nya nitip ke satpam. Nah cuman kan kadang kejadian di masyarakat itu ini, Ustaz, karena kan tadi posisinya pembeli belum bayar, Ustaz. Jadi kayak dia ngerasa nggak ada risiko gitu, Ustaz, nggak ada rugi. Jadi kemudian setelah dititip, ibu A-nya bilang, ini barang sudah saya titip ya di satpam, nanti silakan diambil, kemudian transfer. Lalu si ibu B cancel, Ustaz, karena dia kan ngerasa belum bayar. Kemudian dia bilang, maaf ya, saya nggak jadi beli deh, atau saya nggak jadi ambil gitu, Ustaz. Nah terus kan si A-nya bilang, wah nggak bisa, kan tadi udah pesan sudah saya titip. Iya tapi mohon maaf, saya nggak bisa ambil, kata si B. Nah si B kan ngerasa menang, Saat menang dalam arti maksudnya kan dia belum bayar ini. Sementara si A kalau barang yang nggak diambil atau kalau dia nggak nerima permintaan pembatalan dari si B, juga ini barang dia nanti ya hilang gitu. Bisa rusak. Gimana, kira-kira kalau kejadiannya seperti itu? Kalau Rasul dan Jabir tadi kan konteksnya nggak ada yang batalin, Ustaz. Jadi pas di Madinah itu
kayak si Rasul nggak bilang Jabir saya nggak jadi beli gitu atau nggak ada. Ini kalau di lapangan itu gitu seperti apa Ustaz? Kalau dia membatalkan, jadi begini, ketika sudah akad, maka sifatnya apa? Mengikat. Mengikat. Kalau sudah mengikat, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sebab jual beli itu akad yang lazim, mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam kasus ibu A dan ibu B tadi, kalau pembelinya ibu B ini tiba-tiba membatalkan karena merasa dia belum mengambil, ibu A berhak untuk menolak. Mohon maaf, nggak bisa. Karena Anda sudah transaksi, sehingga sudah terjadi ikatan yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kecuali kalau ibu A merelakan, ya sudah, tidak apa-apa, nggak usah dibayar, nanti barangnya tak ambil. Kecuali seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau ibu penjual, ibu A penjual tidak ridho atau tidak merelakan transaksi itu dibatalkan, ibu B tetap harus bayar. Karena akad sudah berlangsung. Dan tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau nggak mau bayar dosa berarti si B. Kalau nggak mau bayar ya akan ke satpam. Memang posisi barang ini kan sudah jadi milik pembeli ya, Iya, ibu B. ibu B. Selanjutnya terserah dia mau ngambil atau tidak. Itu sudah milik kamu. Oh, Memiliki tapi misalnya dia buangin, ya tanggung jawab dia sendiri. berarti ibu A boleh lepas tangan saat ya sudah itu urusan kamu gitu saja. Iya, Dan itu jadi utang nanti. Sat. uangnya jadi utang. Karena akad sudah berlangsung. Karena mungkin si B kan ngerasa kayak Kecuali begini ya, barangnya hilang sebelum diterima. Nah, minta ganti itu bisa. Ini masalahnya barangnya ada tapi dia nggak mau ngambil. Berarti yang teledor yang mana? si B. Pembeli. Nah, posisi pembeli yang teledor berarti tanggung jawabnya ditanggung pembeli. Karena mungkin secara emosional dia kayak ngerasa bisa nekan si A gitu saat dia kan belum bayar. Ya udah kan yang rugi barang-barang kamu gitu saat. Ya, karena sudah akad, ya bisa saja dia menekan, tapi nggak memberikan pengaruh hukum. Hukumnya tetap saat. Karena sudah akad, berarti kamu tidak bisa membatalkan secara sepihak. Kecuali ketika lazim itu kan bisa dibatalkan jika kedua belah pihak setuju. Tapi kalau satu pihak nggak setuju, ini harus terikat dengan asal akad, yaitu dia harus tetap lanjutkan. Nah, sekarang kalau dibalik Ustaz. Jadi ini yang batalin si penjual Ustaz. Jadi kalau dalam kasus Jabir tadi waktu jalan itu untanya bagus. Tambah sehat gitu kan. Nah, sebelum tiba di Madinah ternyata ada yang nawar Ustaz. Jabir untanya kok tadi paling belakang sekarang paling depan gitu kan. Ditawar dengan harga lebih tinggi Ustaz. Nah, seperti tadi ibu A dia punya produk sudah dibeli oleh si B tapi belum diserahin dan B belum bayar Ustaz. Lalu ini saya beli dan ternyata dia berani tawar lebih tinggi Ustaz. Akhirnya kan si penjual ngerasa lumayan juga ini kayaknya. Nah, si B belum bayar dan dia juga belum nyerahin lalu kemudian dia bilang, "B mohon maaf ini barangnya kayaknya habis atau gimana gitu." Ada riwayat yang semisal dengan itu. Ketika Nabi SAW bertransaksi dengan orang Badui, beliau membeli ontanya orang Badui, bukan onta, kuda. Membeli kuda orang Badui di satu titik tertentu, di tempat A. Kemudian setelah deal, Nabi SAW meminta kepada si Badui ini, ayo ke sana, ke tempat B, nanti saya bayar. Karena uangnya ada di tempat B. Akhirnya mereka berdua berjalan ke tempat B. Nabi SAW berjalan lebih cepat, si Badui ini berjalannya lebih lambat, sambil bawa kuda. Akhirnya ketemu banyak orang. Dan masyarakat yang ada di jalan itu tidak tahu kalau ini sudah dibeli oleh Nabi SAW. Kemudian ada yang menawar fasawamahu, ada yang menawar lebih tinggi. Badui ini tertarik. Lalu dia memanggil Rasulullah SAW. Jadi beli atau tidak? Kemudian Nabi SAW mengatakan doa, saya kan sudah jadi beli tadi. Kita sudah deal. Sudah akad. Kemudian si Badui ini mengatakan, halumma syahidan. Datangkan saksi. Nah, yang jadi saksi siapa? Khuzaimah bin Mas'ud. Yang beliau disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang
persaksiannya sama dengan 2 orang. Coba biar nanti pemirsa juga bisa mendapatkan hadisnya lebih lengkap. Nah, di sini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dan dinilai sahih oleh Syalbani. Dari Ammar bin Khuzaimah menceritakan tentang Khuzaimah bin Thabit, bukan Khuzaimah bin Mas'ud. Khuzaimah bin Thabit. Jadi ceritanya tadi, si Badui tadi mengatakan kepada Nabi SAW, jadi beli atau tidak? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, awalaisa qad ibta'tuhu minka. Bukankah aku sudah membeli kuda itu darimu? Nah, Badui ini mencoba untuk membatalin. Penjual sekarang yang mencoba untuk membatalkan. Karena ada yang menawar lebih tinggi. Faqala al-Arabi la wallahi ma bi'tukahu. Demi Allah, saya belum menjualnya kepada kamu. Faqala Nabi SAW, bala qad ibta'tuhu minka. Enggak, saya sudah beli dari kamu. Fatafiqan nasu yaludhuna bin Nabi SAW wal Arabi wa huma yataraja'ani fatafiqal Arabi yaqul halumma syahidan. Akhirnya ya jadi tegang suasananya. Lalu si Badui ini mengatakan, datangkan saksi. Nah, pada waktu transaksi enggak ada orang lain selain mereka berdua. Khuzaimah bin Thabit datang. Ana ashhadu annaka qad ibta'tahu. Aku bersaksi bahwa kamu telah menjualnya kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW bertanya, bima tashhad? Kamu bersaksi pakai apa? Wong tidak hadir dalam peristiwa tadi. Faqala, lalu kata Khuzaimah bin Thabit, bitasdiqika ya Rasulullah. Aku bersaksi karena aku membenarkan Anda ya Rasulullah. Jika Nabi SAW dipercaya oleh penduduk langit, masa penduduk bumi nggak percaya? Lalu faja'ala syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulain. Maka Nabi SAW menjadikan persaksian Khuzaimah 1 orang setara dengan 2 orang. Sehingga tidak bisa dibatalin baik oleh pihak penjual maupun oleh pihak pembeli. Karena akad sudah dilakukan. Dan ketika dibatalkan harus atas kerelaan kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz untuk poin ini, karena memang ini cukup krusial Ustaz di masyarakat kadang. Karena dia ngerasa ya udah cuma akad doang, belum bayar. Betul. Baik, sekarang kita coba interaktif Ustaz ya. Insyaallah. Demikian para pemirsa untuk sesi materi terkait dengan penjelasan hadis yang kelima ini mengenai perbedaan akad dengan serah terima. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan interaktif, kita simak jeda berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concordar Al-Khair Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Atas kemudian. Bagaimana kabarnya Mas Fitro? Alhamdulillah baik Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Lagi puasa seperti ini sedang apa Mas Fitro? Oh biasa Ustaz. Puasa gini tetap baca-baca buku lah. Masya Allah. Ngisi waktu luang. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Amin Ustaz. Nah ini saya ada hadiah spesial buat Mas Mitro. Masya Allah. Apa itu Ustaz? Hampers lebaran bersama ANB. Nah ini silahkan. Oh, Id Mubarak, lebaran penuh berkah bersama ANB. Masya Allah.
Boleh saya buka, Ustaz? Silakan. Masya Allah, saya buka ya, Ustaz. Waduh, penasaran di sini. Wah, Masya Allah, isinya ada sarung, Masya Allah, sama baju, Ustaz. Wah, ini sesuai nih. Wah, senenganku nih ini. Wah, Masya Allah. Wah, kok apik kaya ngene, Masya Allah. Wes. Buat saya ini, Ustaz. Betul. Masya Allah, terima kasih ya, Ustaz. Langsung bisa tak pakai ya, Ustaz ya? Oh, monggo. Langsung tak pakai ya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Udah tak pakai nih. Tambah ganteng tuh saya. Makin ganteng Mas Mitro. Masya Allah, jelas. Tapi ya Bu, ini dilepas dulu. Loh, jangan. Biar semua orang tahu kalau baju saya baru ya. Nggak tak lepas memang sengaja nih, Ustaz. Biar pada pengen loh. Terus beli, ya tak? Betul. Baik Mas Mitro, saya izin pamit dulu. Iya, Ustaz. Dan semoga hadiahnya bermanfaat. Ya, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Terima kasih, Ustaz ya. Terima kasih. Besok kalau ada hadiah lagi, kabar-kabar lagi ya, Ustaz. Siap. Insyaallah. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab atau interaktif. Kita undang para pemirsa yang ingin bergabung, baik melalui telepon ataupun melalui pesan chat. Untuk interaktif via telepon bisa menghubungi 0812 24 44 3344. Sedangkan yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan WA bisa dikirim ke 081 221 56789. Sekarang kita coba baca pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan WA. Saya izin bertanya, bagaimana cara bertobat dari perbuatan membuat SIM dengan cara nembak atau nyogok? Dahulu saya buat SIM waktu SMA. Pas buat, tiba-tiba ketemu tetangga saya yang polisi. Langsung berkas saya diambil dan diarahkan ke temannya. Ternyata saya diarahkan ke alur SIM nembak dan saya dulu tidak terlalu paham. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik. Memang budaya nembak-menembak di Indonesia cukup banyak ya. Terutama untuk perlengkapan administrasi yang membutuhkan keahlian tertentu. Yang saya pahami begini. Jadi administrasi di negara kita itu ada yang dia butuh keahlian tertentu. Dan ada administrasi yang sifatnya hak semua warga negara. Kalau yang hak semua warga negara dalam arti tidak butuh keahlian tertentu, contohnya kayak KTP, KK, terus akta kelahiran, akta nikah, dan seterusnya. Itu meskipun orangnya lumpuh, orangnya buta, orangnya cacat fisik, bahkan orangnya tidak berakal, dia berhak untuk memiliki. Orang gila berhak untuk punya KTP. Karena dia bagian dari warga negara. Nah, bagian seperti ini karena dia murni hak rakyat, maka jika ada salah satu di antara petugas yang menghalangi terbitnya perlengkapan administrasi negara ini, kemudian dia tidak mau menerbitkan kecuali harus dibayar, maka membayar orang ini yang dosa yang minta. Yang dosa yang minta bayaran. Dia sama sekali posisi konsumen atau posisi rakyat yang membayar tidak berdosa, karena dalam hal ini dia membayar dalam rangka mengambil haknya. Bahasa kita ya nyogok dalam rangka mengambil hak. Insya Allah tidak masalah bagi orang yang membayar, tapi berdosa bagi yang menerima. Yang kedua, ada perlengkapan administrasi negara yang butuh keahlian tertentu. Yang paling gampang ya SIM. Baik SIM A, SIM C maupun SIM yang lainnya. Nah, untuk jenis seperti ini kan butuh tes agar diketahui kemampuan pemiliknya. Sebab yang namanya SIM ini kaitannya dengan kelayakan pemilik untuk berkendara di jalan. Nah, untuk jenis yang kedua ini, idealnya orang yang memiliki
dia harus memiliki kelayakan. Memiliki SIM berarti dia harus punya kelayakan berkendara. Kalau dia tidak punya kelayakan berkendara, ya ini membahayakan masyarakat. Misalnya sen kanan, belok kiri, itu lebih aman ya. Daripada sen kiri, belok kanan kan membahayakan. Atau misalnya dia sennya nggak mati-mati, dan dia nggak tahu gimana cara matiin sen. Atau dia ketika jalan di tengah, terus nggak berani ke pinggir. Akhirnya ganggu para pengguna jalan yang lain. Kenapa? Bisa jadi dia punya SIM. Cuman kemahiran dia belum layak untuk memiliki SIM. Dan seperti ini bisa jadi menjadi penyebab kecelakaan dan membahayakan banyak orang. Baik. Nah, untuk jenis yang kedua ini, kalau ada orang yang mendapatkan administrasi negara dengan syarat kemampuan tertentu tadi, melalui proses yang nggak benar, ya seharusnya tidak dia lakukan, dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia dapatkan itu dengan cara yang nggak benar. Baik, apalagi dengan cara nyogok, itu dosanya lebih besar lagi. Sehingga ketika dia nyogok, mungkin dia nggak lulus ujian, baik ujian tulis maupun ujian praktek, dia nggak lulus. Karena lama nggak lulus, dia bosan, dia bayar, dia nyogok. Saat dia nyogok, memang terbit SIM itu. Cuman masalahnya dia nyogok pada posisi yang belum tentu menjadi haknya. Yang dosa siapa, Pak? Kedua belah pihak. Ar-rashi wal murtashi. Baik yang memberi sogok maupun yang menerima sogok. Loh, kenapa kok berdosa? Itu kan haknya. Ini belum menjadi hakmu. Kenapa? Karena kamu belum lulus. Beda dengan KTP. KTP kan nggak pakai tes ya. Orang lumpuh bisa dapat KTP. Orang buta berhak punya KTP. Karena KTP nggak perlu tes. Yang penting dia adalah warga negara, maka dia berhak untuk memiliki KTP. Tapi kalau SIM bukan sebatas warga negara, dia warga negara yang punya kelayakan untuk berkendara, sehingga dia harus memiliki izin untuk berkendara. Dia harus lulus tes. Baik, maka saat dia nggak lulus tes, kok dia nyogok, ini masuk dalam kategori apa? Ar-rashi wal murtashi, yang dua-duanya terlarang. Baik, kecuali kalau Anda sebenarnya lulus tes, tapi Anda dihalangi, sehingga Anda berhak untuk memiliki, tapi Anda dihalangi, nah itu barulah Anda boleh untuk nyogok. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau sudah terlanjur. Kalau Anda memiliki SIM tanpa tes tapi nggak pakai nyogok, insya Allah nggak masalah. Yang penting menurut penilaian petugas Anda layak untuk diberi SIM. Hukumnya boleh. Misalnya Anda berkendara sudah bagus, lalu dilihat oleh petugas kayaknya sudah layak dikasih SIM. Akhirnya petugas mengarahkan kamu ambil jalur ini, nggak usah tes, dan bayarnya bayar normal tanpa sogok sama sekali. Insya Allah nggak masalah. Karena dalam hal ini dia tidak nyogok. Tapi kalau kemudian dia nyogok, terus bagaimana tobatnya? Wallahu alam, karena ini sudah terlanjur. Maka yang bisa kami sarankan adalah Anda harus pastikan bahwa cara Anda dalam berkendara tidak membahayakan orang lain. Artinya Anda sudah memiliki kelayakan. Anda memiliki kelayakan untuk memiliki SIM itu. Apabila yang terjadi demikian, silahkan Anda pertahankan SIM ini sehingga diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Insya Allah boleh untuk Anda miliki. Wallahu a'lam. Cukup jelas insya Allah. Insya Allah. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Silahkan. Baik, ini ada pemirsa yang masuk melalui telepon. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa di mana? Ini dengan Farhad di Padang, Ustaz. Baik. Saya mau tanya Ustaz Jin. Ini masalah hukum waris, Ustaz. Kami 4 bersaudara. Berapa Pak? Kemudian 4 saudara, Ustaz. Oh, 4. Saudara.
Baik. Dia sebenarnya lima, tapi satu sudah meninggal dan tidak punya istri, punya anak. Tinggal 4 bersaudara. Siap. Saya laki-laki, anak paling besar. Kemudian adik saya punya anak dan punya istri, tapi dia sudah meninggal. Ya, nomor 3 perempuan, nomor 4 juga perempuan saya. Lalu orang tua kami meninggal, ibu saya meninggal, orang kita laki-laki sudah meninggal sebelumnya, jauh sebelum itu. Kemudian kita bagi waris berdasarkan ketentuan. Waktu itu saya tanya kepada seorang ustadz berdasarkan hukum syariah. Dan karena adik saya ini sudah meninggal nomor 2, dia punya anak, dia juga dapat waris kata saat itu. Dan kita keluarkan waris itu secara tunai. Nah, warisan waktu itu hanya berbentuk rumah, Ustaz. Nah, saya karena ingin cepat selesai, saya berikan uang hak adik saya yang laki-laki itu dengan uang tunai dari uang pribadi saya, Ustaz. Lalu setelah berjalan sekian lama, saya butuh uang itu, Ustaz. Artinya uang yang sudah saya serahkan tunai kepada adik saya laki-laki itu, saya butuh uang itu. Nah, sekarang yang berupa aset hanya berbentuk rumah dan tanah. Apa solusi yang terbaik, Ustaz, sehingga hukum waris ini bisa dijalankan secara syariah yang benar, Ustaz? Baik, cukup. Cuma itu, Ustaz. Cukup, Ustaz. Sebentar, Pak. Barakallah. Ya, Pak. Mohon maaf, Ustaz. yang adik kedua tadi punya anak ya? Punya anak, Ustaz, 2 perempuan Punya anak dan dan punya istri. meninggalnya duluan mana? Antara orang tua dengan adik? Meninggal dia, Ustaz. Iya? Ini Meninggal adik saya duluan. Duluan? Adik saya, Ustaz. Duluan adik ya daripada orang tua? Iya. Iya, betul, Ustaz. Jadi adik dulu baru bapak? Orang tua laki-laki sudah meninggal jauh sebelum itu, Ustaz. Oh gitu. Iya, jadi waktu orang tua orang tua laki-laki meninggal, laki-laki, terus adik Anda, kami tidak bagi warisan itu, Ustaz. tapi tidak dibagi langsung. Iya, Baik, betul. rumah itu punya bapak atau punya ibu? Mereka berdua bekerja, Ustaz. Mereka berdua bekerja. Iya, betul. Cuman yang dominan yang mana? Kira-kira. Gimana, Ustaz? Yang dominan. Boleh dikatakan sama, Ustaz, karena sama semua ASN, Ustaz. Tayyib. Baik, Ya, cukup insyaallah. barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu Ya, fiik. kalau kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ini di luar tema atau masih sejalan dengan tema ini? sebenarnya kalau muamalah bebas sudah. Bebas Tapi aja. masalah mau dijawab atau enggak, atau kemudian detailnya seperti apa, kita kembalikan. Baik. Jadi kalau melihat dari kejadian yang tadi disampaikan oleh penanya, di situ perlu kita buat urutan dulu siapa yang meninggal gitu ya. Nah, kalau dari apa yang disampaikan tadi kan urutannya bapak sudah meninggal lama ya. Kemudian adik yang kedua. Setelah itu baru ibu. Berarti yang mendapatkan warisan dari bapak semua anaknya yang masih hidup saat bapak meninggal, dan yang mendapatkan warisan dari ibu adalah anaknya yang hidup. Sementara anaknya sudah meninggal ya dia nggak dapat warisan. Baik, dalam kasus ini kalau boleh saya urutkan, pertama begini, warisnya bentuknya apa? Rumah, oke, rumah atau aset yang tidak liquid. Nah, aset yang tidak liquid ini tolong di appraisal. Buat prediksi harga, kira-kira nilainya berapa? Anggaplah ketemu nilainya 1M misalnya. Ketemu nilai 1M. Dari 1M itu tadi dipisahkan terlebih dahulu mana yang merupakan harta bapak dan mana yang merupakan harta ibu. Kalau Anda tadi menegaskan bahwasanya masing-masing bekerja dan kurang lebih pendapatannya semuanya untuk kontribusi membeli rumah itu, berarti ibu punya 50%, bapak punya 50%. Maka yang diwariskan kepada anak ketika bapak meninggal adalah 50% dari rumah itu. Karena yang setengahnya milik ibu, bukan milik bapak. Sehingga yang diwariskan adalah yang 50% milik bapak. Sudah? Nah, Anda appraisal dan 50% milik bapak nilainya 500 juta. Nah, 500 juta ini dibagi untuk istri terus 4 anak karena semuanya masih hidup ya. Istri 4 anak. Laki terus yang kedua ini laki juga ya. Laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, berarti di sini dibagi istri lalu 4 anak
2 laki-laki, 2 perempuan. Nanti teknis perhitungannya karena saya tidak menggunakan tulisan, Anda nanti bisa tanyakan kepada Ustadz bagaimana teknis perhitungan. Istri, lalu ada 4 anak laki-laki, 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki-laki kan 4, 2 perempuan 2, berarti 6 ya. Istri 1/8, berarti 7/8 dibagi 6. Jadinya berapa itu? 7 per Puasanya 48 ya. Ya, 48. 7 per 48. 7 per 48 itu 1 paket untuk anak. Nah, hak inilah yang diberikan kepada semua anak. Termasuk anak yang sudah meninggal tadi. Dia dikasih 7 per 48 kali 2. Berarti 14 per 48. Baik. Selanjutnya, ibu dapat 7 per 8. 1/8. Ditambahkan dengan yang 50% tadi. Jadi total harta ibu sama dengan 50% aset plus 1/8 dari bapak. Kemudian anak yang kedua ini meninggal. Punya istri dan punya 2 anak perempuan. Nah ini kan perlu juga melihat warisannya apa. Oh warisannya dari bapaknya. Beliau dapat berapa tadi? 14 per 48 dari aset bapaknya. Nah karena tidak ada anak laki-laki, maka 14 per 48 ini dikasihkan ke istrinya, ke 2 putrinya 2/3, sisanya kepada ibunya dapat 1/6 karena ibunya masih hidup. Terus kalau masih ada sisa ke saudaranya. Jadinya ibunya nanti mendapatkan jatah lebih banyak lagi dari anaknya yang meninggal dunia duluan. Sudah? Nah, selanjutnya ibu meninggal. Nah, ketika ibu meninggal dibagi siapa saja ahli waris ibu? Disebutkan A, B, C. Dalam hal ini adalah anak-anak yang masih hidup. Anak pertama laki-laki, 2 anak perempuan yang masih hidup. Sementara anak yang kedua sudah meninggal. Anak kedua ini dapat enggak? Pada asalnya enggak dapat. Loh kenapa kok enggak dapat? Sudah meninggal gimana dapat? Warisan itu untuk yang hidup bukan untuk yang meninggal. Maka tidak ada mayit ngasih warisan ke mayit. Adanya mayit ngasih warisan kepada yang masih hidup. Tapi kan anak kedua ini punya anak. Betul. Cuman cucu ini nggak dapat warisan dari neneknya. Terhalangi dengan keberadaan anak laki-laki. Di samping itu, cucu perempuan statusnya dzawil arham. Dan dzawil arham tidak mendapatkan warisan. Nah, karena agak rumit seperti ini, butuh oret-oretan. Butuh tulisan. Dan kasus ini yang disebut oleh para ulama dengan kasus al-munasakhat. Kasus munasakhat itu warisan untuk kasus pertama belum dibagi sampai ada ahli waris yang lain meninggal. Ketika itu terjadi, maka dilakukan perhitungan secara bertingkat. Mayit 1 kemudian dihitung, setelah itu mayit 2 dihitung lagi, mayit 3 dihitung, baru keluar hasil terakhir. Nah, itu yang disebut dengan munasakhat. Makanya kita sarankan sebaiknya ada pembimbing kalau emang mau menerapkan hukum syar'i dalam pembagian waris ini. Dan terapkan prinsip ngalah lebih baik daripada menang dapat banyak. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Tapi minimal sudah dapat tadi urut-urutan Ustaz ya. Betul. Mana dulu yang harus diselesaikan. Munasakhat itu mengurutkan siapa yang meninggal duluan. Karena kan warisan itu lama belum dibagi. Sampai ada ahli waris yang meninggal, maka diurutkan sebagaimana tadi kita sampaikan. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikut. Seperti itu jawaban untuk pertanyaan kasus waris tadi, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan dari pesan WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. pernah membeli perhiasan atau emas dengan riba. Pembayaran dan penyerahan barang itu tertunda. Bagaimana solusinya untuk membersihkannya? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jika Anda lakukan itu karena Anda tidak tahu. Sehingga dulu, karena yang namanya pendidikan tentang riba seperti ini kan nggak semua orang ngerti ya. Bahkan toko emas banyak yang nggak ngerti. Yang saya pahami, wallahu a'lam, kalau nggak tahu, berarti emas itu halal untuk Anda miliki. Karena halal untuk dimiliki, ya
solusinya bertobat untuk kesalahan yang pernah dilakukan dulu dan tidak perlu mengembalikan emas tersebut. Kemudian bagaimana kalau prakteknya terjadi setelah tahu? Orangnya sudah tahu kalau ini riba, tapi tetap dilanggar. Maka seharusnya dikembalikan. Datang balik ke toko emas tadi atau ke penjual emas, saya kembalikan dulu emasnya, mau saya tarik uangnya. Karena akad saya kemarin batal. Sebab akad ini akad riba. Nah, selanjutnya Anda bisa ulang dengan membeli emas lagi. Dengan model yang sama dan harga yang baru, silahkan. Karena dalam posisi ini Anda sudah melepaskan emas itu atau sudah membatalkan transaksi sehingga emas bukan jadi milik Anda. Wallahu a'lam.